Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah la ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal matana fi nabi kalimatin syahadatan arif nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ummi Kalsum yang berbunyi, "Ija iksya'iru jiladul aidi min khasyatillah takhata'an hujunu wa kama takhata'an syajaratil yabisati warquha." Yang artinya, apabillanya bergoncang-goncang oleh kulit hamba daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya gugurlah sekalian dosanya seperti barang yang menggugurkan daripada kayu-kayu kering dan juga daun-daun yang kering. Dan sabda baginda Rasul kembali, telah bergoncang-goncang oleh kulit tubuh daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya telah mengharamkan oleh Allah Ta'ala atas api neraka atas dirinya. Nah, jadi ini dimaksudkan kepada orang yang berzikir. Jadi diumpamakan orang yang berzikir itu adalah seperti pohon kayu. Apabila pohon kayu itu digoyang, makin kencang menggoyangnya, maka makin guguran daun-daun kering dan ranting-ranting dahannya. Begitu juga batang tubuh kita ini diumpamakan pohon kayu. Jadi apabila kita berzikir, makin bertambah bergoyang, maka gugurlah segala dosa dan hawa nafsunya. Nah, makanya berzikir apabila makin kencang menggoyang, maka guguran. Jika ibaratnya pohon to nang sakar nang sampai begulung-gulung tuh mungkin tercabut pohonnya. Kan begulung-gulung kalau berarti tercabutan tuh pohonnya. Amun artinya bagu yang biasa kan mungkin daun-daun rantingnya aja. Amun ini begulung-gulung mungkin tercabutan lah. Ibaratnya pohon kayu. Nah, jadi di situ lebur dirinya. Karena disitulah yang dinamakan asyik dan sakar. Sakar itu artinya mabuk. Sakar rububiyah. Mabuk lawan diri Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun zikir ini ada 4 pukulan. Nah, ada 1 pukulan, ada 2 pukulan, ada 3 pukulan, ada 4 pukulan. Kalau orang mengetahui zikir, jadi kada menyalahkan lawan orang yang berzikir kayak apa. Nah, jadi kalau 4 pukulan zikir biasa. La ilaha illallah 4. Kalau la ilaha illallah 4 pukulan. Kalau 3 pukulan itu I-nya sudah naik. Nah, 3 pukulan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau 2 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilatnya sudah terbiasa lama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 pukulan Allah, 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 Allah. Padahal kan kalau yang biasa la ilaha illallah. Kalau 3 pukulan la ilaha illallah, mana jar haknya. Nah, ha itu damirnya ha, hu itu aku. Nah, akunya itu pasti ada. Iya nama ngata. Nah, bujur aja jahirnya tulisannya tidak ada la ilaha illallah, bujur aja kan ada. Tapi ha itu menandakan hu aku. Nah, jadi la ilaha illallah. Hanya itu ya hu ya aku. Jadi tak umpat juga kada mau kada umpat lah. Memang kada tak baca hanya tapi orangnya ho. Nah, itu la ilaha illallah. Kalau nya 2 la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 Allah Allah. Tujuannya apa? Sama.
Cuma jakanya ibarat itu bilangan pukulannya, jadi tujuannya sama. Sama apa? Menyatakan adanya diri Tuhan. Makanya kalimat la ilaha illallah ini kan menafikan dan mengisbatkan. Nafi meniadakan, isbat menyatakan. Apa yang ditiadakan? Jelas tiada. Diri kita yang tiada. Diri kita yang tiada. Jelas isbat. Isbat nyatakan. Siapa yang dinyatakan? Yang kadim. Yang kadim berjahir kepada yang muhades. Kan yang kadim la ilaha illallah. Berjahir kepada muhades. Ulang lagi. Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan Ummi Kulsum yang berbunyi, Ija'ik syairu jiladu aidi man khasyatillah takhata an hujuru bakama takhata anis syajaratil yabirati warkuha. Yang artinya, apabila bergoncang-goncang oleh kulit hamba daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya gugurlah sekalian dosanya seperti menggugurkan daripada kayu kering akan daun-daunnya. Kemudian sabda baginda Rasul kembali, telah bergoncang-goncang oleh kulit tubuh daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya telah mengharamkan oleh Allah Ta'ala atas api neraka. Takutan inya merampuh hak Tuhan, takutan inya merasa berzikir. Nah jadi orang yang berzikir itu laksana seperti pohon kayu. Orang yang berzikir itu laksana sebuah pohon kayu. Pohon kayu apabilanya diguncang, apabilanya dipanjat, gencang guguran, minyak ada gencang, ada guguran daun-daun keringnya, daun-daun yang kering, ranting-ranting yang kering. Nah, jadi bila kita goyang pohon, guguran daun-daunnya. Begitu juga batang tubuh kita. Apabila kita semakin berzikir, maka penyakit dosa hawa nafsu guguran. Itu maknanya. Karena kan memang di situ ke ilmu kesehatan tuh zikir ini obat yang mujarab juga. 1000 obat datang, 1000 penyakit akan hilang. Tapi yang namanya manusia ini kan pasti ada penyakit datang. Karena dipukulnya dengan zikir. Karena zikir ini ya ampunnya obat. Ampunnya penyakit kan. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah. Nyata penyakit kan bukan dapatnya wujud Allah Ta'ala. Nah itunya memaknai. Nah jadi aku kanyatan wujud Allah maknanya. Kalau artinya tidak ada Tuhan lain Allah. Nah jadi zikir tadi ada 4 pukulan. La ilaha illallah 4. 3 pukulan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Haknya kadada. Haknya jadi rahasia. Ha, hu, itu aku. Nah, la ilah. Nah, di situ sambung la ilah. Hu, Allah. Nah, bisa aja lagi itu menyambung seorang la ilah. Hu, kalau aku. Nah, mengeluarnya wujud Allah. La ilah. Hu, aku wujud Allah. Jadi pulang yang kedua, 2 pukulan. La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Karena menyerang saudara biasa, ilatnya kawannya 2 pukulan. Nah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah. Amun orang kerja biasa kada hawa yang karas. Nah, jadi umpamanya nainya anak meninggal, walaupun artinya kada kawa lagi, karena ngar lidah sudah dikunci, kada kawa lagi. Zikir 4 kada kawa, zikir 3 pukulan kada kawa, zikir 2 kada kawa. Jika 1 pun kada kawa, lalu memainkan napas, turun naik napas, hu Allah. Kada kawa juga, lalu memainkan hati, Allah, Allah, Allah. Kada kawa juga, memainkan kutubnya. Jadi terakhir, apabila kutub ini berhenti, berarti kita innalillah meninggal dalam keadaan zikrullah. Amun lidah tadi kan kada kawa, kayak apapun. Karena kawa kecuali orang-orang yang sudah nang lidahnya tadi lemah sudah nang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah jadi disinilah kadim memuji kadim. Jadi si kadim nang di dalam ini tadi berjahir ke sini. Nah makanya di situ di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 28 yang berbunyi Yusabbitullahu alladziina aamanu biqauli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah.
tetapkanlah oleh kamu dengan kalimat yang tetap, kalimat la ilaha illallah, mulai dunia sampai akhir. Amun orang syariat mah artinya kan tebujur aja juga berzikir kita ya mulai dunia sampai kena mati tebujur. Karena kalau disalahkan memang pok di situ. Kalau orang hakikat tetapkan kalimat yang tetap la ilaha illallah dunia dan akhirat. Dunia awak pian, akhir terpian. Jadi tetapkan itu artinya jangannya itu isbat, nyatakan, nyata, benar. Jadi benarkan batang tubuh kita ini la ilaha illallah, apa tadi? Aku kenyataan wujud Allah. Dan roh itu pun la ilaha illallah, aku kenyataan wujud Allah Ta'ala. Nah, lalu artinya tidak ada lagi diri kita. Lalu di dalam diri kita ini panah lebur di dalam lautan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini ujar Rasulullah, hamba-hamba yang terbaik derajatnya di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya pada hari kiamat di sisi Allah, orang yang banyak menyatakan la ilaha illallah. Orang yang banyak ini namanya menyatakan la ilaha illallah, bukan banyaknya berzikir. Itu bujur aja arti syariat. Arti syariat banyaknya berzikir. Biar kita banyak berzikir, amun kita kada tahu apa yang dicikirakan. Nah, kita sambut itu apa barangnya. Nah, jadi kan artinya orang yang banyak titik yang berzikir itu Allah. Nah, itu kan afdalu ibadi darajatan indallahi yaumil qiyamah azzakirin al-katsira. Jadi ujar Rasulullah, hamba-hamba Allah yang terbaik derajatnya di sisi Allah kini di hari kiamat, yang paling tinggi derajatnya itu adalah orang yang banyak titik. Orang yang banyak menyatakan zikir la ilaha, bukan orang yang banyaknya berzikir. Itu pengertian syariat bujur aja. Amun kita punya banyak berzikir tapi zikir kita kosong kayak Pak. Contohnya lah, contoh umpamanya nih orang yang kada tahu yang menyambat umpamanya sate tapi nya kada tahu, biarinya sehari 1000 kali kan barangnya kada ada, sia-sia lah. Nah, ada ininya sekali aja menyambat sate, tahu barangnya dimakannya. Ada yang 1000 kali tadi kada tahu pada sate. Nah, ada di hadapannya kada tahu pada itu sate, kali dimakannya kada merasakan galak. Nah di sini maknanya tadi orang yang banyak menyatakan kalimat la ilaha illallah. Jadi nang banyak ini nah la yazkurullah illallah, tidak ada yang berzikir hanya illallah. Jadi jika ibaratnya bahasa kasar ini aku Allah Ta'ala, itu bahasa kasar. Kalau bahasa terlembut sedikit, aku kenyataan wujud Allah terlembut sedikit. Nah, kalau nyanang kasar tadi, aku Allah Ta'ala. Nah itu. Tapi kalau nyebubun para wali-wali Allah seperti Al-Halat, Sisi Tejenar, Hamid Abulung, Hamya Pansuri, itunya sudah karam. Dirinya tidak lagi majnun, sudah gila. Makanya kan disujar Rasulullah, aksiru biqauli la ilaha illallah hatta yaqul bi majnun. Perbanyaklah kamu mengata zikir sampai gila. Perbanyaklah kamu mengata zikir sampai orang lain menuduh kamu gila, sinting gila. Kalau sinting ini kan kada tapi seberapa gila lah. Nah, jadi maksudnya artinya berzikir sampai gila itu, orang gila itu kan kada calon dirinya lah. Ini kada dirinya, diri siapa yang ada? Itu yang namanya dimaksud Rasulullah itu aksirul biqauli la ilaha illallah hatta yaqul bi majnun. Perbanyaklah kamu mengatakan zikir la ilaha illallah meskipun orang lain mengatakan kamu orang yang gila. Jadi orang yang gila ini gila lawan Allah Ta'ala. Jadi orang tuh banyak menuduh, kenapa zikir kayak ini, kenapa zikir kayak ini, ini keasikan, ini kegilaan, gila lawan Allah Ta'ala. Nah di sini ngarnya gila, sakar. Makanya versi dari berzikir ini banyak. Ada zikir nasid, ada zikir simak, ada zikir sakar, nah ada zikir rububiyah, banyak ngarang zikir. Kalau orang kada belajar kan ya terfokus kepada zikir la ilaha illallah. Lalu melihat orang artinya sampai nang bergoyang, sampai berdiri, sampai berduduk bergulung, lalunya heran. Padahal kan di situ sudah diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang artinya dialah orang yang selalu zikir terus menerus
Dialah itu kalau maknanya dia Allah, dia orang besar itu dia. Dialah Allah yang selalu zikir terus menerus di waktu pagi, sore dan malam. Di waktu berdiri berzikir, berduduk berzikir, berabah berzikir, guring berzikir. Di mana garang andaknya pulang. Ini aja andaknya nah. Napas saja. Oh Allah. Belum lagi hati, belum lagi kutub. Di napasnya aja dulu sudah berzikirnya. Kita berdiri nah berzikir. Menunggang kendaraan tetap berzikir. Berduduk berzikir. Pian berabah tetap berzikir. Pian guring tetap berzikir. Nah, ini yang dimaksud artinya berdiri kah, berduduk kah, berabah kah, tetap berzikir kah? Itu kelakuannya juga. Fi'il apal kelakuan Allah Ta'ala. Nah, ini orang yang artinya memandang nang berzikir terus menerus ya nang ini. Nah, makanya di dalam kitab Manaqib Si Saman toh lah. Si Saman itu orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Udah mungkin dahulu kan mengerti dahulu. Nah, lagi nang akan mendengar manakib. Kayak apa nih si Saman ini berzikir terus siang dan malam. Sedangkan sini bisa makan, bisa guring lah. Nah, bisa beristinja kayak apa. Nah, sekalinya kada mengandalkan lidah, kada mengandalkan mulut, mengandalkan mulut ini la ilaha illallah. Kita bisa guring, bisa makan kada mungkin kau kita berzikir. Ulun babacaan kada mungkin kau berzikir. Sekalinya maka ini aja nah. Nah, jangan alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah yang selalu zikir terus menerus di waktu berdiri, di waktu berduduk, di waktu berbaring. Ya kasih itu aja dalam Al-Quran. Tapi guring bang tetap. Nah, jadi tetap kita guring berzikir. Kalau lidah tidak bisa berzikir, tapi kalau ini tetap kan zikir terus toh. Tapi nampasnya tuh anak nyaman ke atas ke dalam keluar Allah. Kalau naik Allah asa jenggal keluar coba kita naik ke Allah lah, jenggal keluar jenggal, anak nyaman ke atas ke dalam keluar Allah. Nah, jadi kita napas terakhir di mana pulang kedudukannya. Napas terakhir kita, akhir kalam kita ke dalam. Ke dalamnya Allah kah kalau Allah itu kan nama. Itu ampunnya nama. Nah, amun ibaratnya Allah ke dalam, lah Allah. Keluar berarti kita paling. Sedangkan akhir napas kita kaina ke dalam. Nah, tahu empat orangnya. Nah, kalaunya Allah masuk, keluar berarti napas kita terakhir tahu empat Allah Ta'ala. Karena Allah itu nama. Ini namanya ulun tulis. Ngaran ulun umpamanya. Muhammad Sarbai ini ulun tulis. Nah, ini tulisan, ini orangnya. Jadi mau empatin nama napian. Mau empatin nama ini kan sesat. Nah, sama tadi. Jadi Allah itu sebenarnya nama. Nah, punya nama itu aku rahasia. Nah, jadi nang pasnya itu Allah. Jadi ada semalam ulun guru jar Allah jar masuk nah bujur tapi penjelasan ulun kayak ini. Pikirakan aja ulun. Pian napas kayaknya bilanya pulang kembali ke Allah Ta'ala ke dalam keluar. Ke dalamnya. Nah, berarti ke dalam pian Allah. Allah itu nama. Nah, inilah jar. Nah, hanyarkan sempurna. Allah. Kalau sempurna lagi la ilah keluar, illallah masuk. Nah itu la ilah illallah. Akhirnya itu pasti lah. La ilaha illallah juga. La ilaha illallah juga. La ilaha juga. Nah Allah beritaan kelak. Jadi itu kalau diteruskan Ahmad. Nah Ahmad belum tanpa mim. Ahmad tanpa mim Ahad. Ahad, ya Isa, ya dirinya juga. Nah, itu tuh hikmat daripada zikir. Jadi kalau kita berzikir tuh kadang-kadang dizikir akan ini aja nah. La ilaha illallahnya memuji dirinya, kadim memuji kadim. Makanya kan ujarnya tuh Amit Abulong bujur jauh ujar sidin. Biar semalaman sontok berzikir, kada tahu barangnya nanti dizikirakan sama kita nah. Biar memandang, biar menyambar sate tadi umpamanya 1000 kali, kada tahu barangnya. Nah, jadi orang yang berzikir bujur. Orang yang kada berzikir bang bujur ya tapi tahu. Nah, tapi kan ada juga orang-orang yang sudah ke atas. Bapak berzikiran lagi ya. Amun sudah tahu barangnya bujur juga kita kada membahas. Tapi kita ngarangnya artinya senang ya. Makanya kita ini senang dan hobi. Kenapa kamu salat? Nah, karena senang. Nah, di situ bilanya kada senang kada mungkin ya. Coba biar kada senang di hadapan. Nah, jadi disinilah artinya kalaunya orang sudah marifat. Salat itu suatu keharusan.
harus makan bila kada makan lapar, harus minum bila kada minum haus, harus baubat bila kada baubat garing. Nah, jadi kalau yang syariat bujur aja artinya itu wajib bujur. Kayaknya lalu takutan bila kada menggawe, bilanya menggawe mengharapkan pahala bujur juga ini sari tingkatan inya kada kau disalahkan tingkatan yang di atas pulang. Nah kalau tingkatan di atas lalu kada wajib lalu harus. Nah lawan inya artinya harus tuh ya aku nina harus salat. Kenapa? Karena bila aku ada salat subhanallah diri baginda Rasulullah orang yang dijamin surga salat. Nah ini kalau orang di atas tuh lalunya meremehkan salat, meremehkan zikir banyaknya yang kada mau lagi berzikir. Karena jirnya uyuh, nyatahe orangnya uyuh bisa betukan mana orangnya. Coba kalau kita senang berzikir, dasar nikmat pian berzikir. Makanya kan kalau zikirnya memukul daripada penyakit. Ya, beliau kayak ini 80 tahun umur sidin gelak. Berzikir kayak aku beguyang sidin gelak, atas bawah beguyang betis nih beguyang sampai kepala. 80 sidin kada ada nang kayak kita lah. Stok bahari ini pian kuat. Stok bahari ibarnya tuh bebiniannya jelin buka. Ada tahan non sidin. Nah, 80 sidin bisa lebih 80 kalau nah jadi stok bahari memang kuat sok wayah ini karena kalau makanan jakanya ibarnya tuh tanam-tanaman itu kan baubat. Nah jadi dengan cara demikian lalu kita pukul dengan zikir. Nang kita makan kan artinya di situ obat lah, obat nang orang nang bertanam-tanam itu kan obat. Nah jadi penyakit kita makan, lalu tak korong di awak, lalu kita pukul dengan zikir, keluarkan keringat, keluar palu. Itulah makna daripada zikir. Jadi zikir ini peribahasanya itu terapi dan obat. Nah makanya kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud Allah, aku wujud Allah. Mana artinya penyakit wujud Allah Ta'ala. Nah kayak itu pulang menjadinya tuh bang berzikir dia penyakitan hajar itu sudah ajal dah kawan. Yang penting kan artinya ya asalnya aja penyakit memang 100%, dengan adanya berzikir ada juga kurang 10% jadi 90% aja juga lah. Nah jadi kayak apapun jangannya usaha ikhtiar sama nang kayak ini jangannya ibaratnya kita tuh nah ini kan umpamanya nah garing Allah Ta'ala aja kada maunya obat minum mixagrip umpamanya rasakan nah Allah Ta'ala rasakan dasar sakit juga lah. Nah tapi pulang minumnya obat paramek bukan paramek nyembuhkan kada. Nah itu rahasianya rahasia zat Allah Ta'ala ada pada paramek, rahasia zat Allah Ta'ala ada pada paramek. Paramek artinya benda mati, paramek tidak kuasa, cuma rahasia Tuhan ada pada paramek. Kita pikirkan pulang siapa nama paramek ya bujur manusia dan diri manusia siapa tak Allah Ta'ala pulang. Nah kayak itu jadi artinya berusaha ikhtiar. Ya ada juga orang yang artinya kada bau-bautan harus dasar sakit juga. Nah kita berusaha ikhtiar. Makanya baginda Rasulullah. Nah di sini kita memakai hukum syariat. Jadi jangannya usaha ikhtiar itu kan memang wajib. Sama Rasulullah tuh kayak ini tuh mencontohkan tegaknya syariat sidin. Kan orang tuh minta-minta kalau lawan sidin pasti barongan kada berduit. Lalu sidin mau tangakan ke warung anak memberi orang pengemis nih tadi. Nah jakanya ibaratnya di warung ini kadeda Rasulullah aja aku mau tangi mungkin sidin bim salah bim mancel di kantong ngin kuliah duit cuma sidin artinya sebagai manusia biasa. Nah kan manusia biasa tapi bukan manusia biasa lalu ada usaha ikhtiar sidin lalu sidin ada kabutang duit mungkin sidin naik ke rumah mungkin dicabut sini kantong mungkin ada duit. Nah ada kita cabut bulu ketiak ada aja. Nah ini Rasulullah. Nah jadi jangan menghilangkan daripada artinya nang obat-obat. Bajar bapak bubar nah banyak itu orang sama tangan rata dasar sakit juga. Bapak begawi aja harus rokok minta orang juga. Nah jadi disinilah artinya orang yang marifat itu pas kedudukannya Muhammad. Kan Muhammad begawi sidin sakit baubat. Nah namun di Allah Ta'ala ayo pian di hutan bagana bebini kada aku nabian di hutan bagana nih namun Allah Ta'ala pian ke Muhammad kala. Jadi Muhammad ini kan artinya nah bisa makan bisa minum bisa kira suatu saat kawan anak tuh bedil jadi Allah Ta'ala berdiri pian Allahu Akbar. Nah kada bebinian pian tau tapi pang juga ada tahan juga. Nah malit bini mandi karam sambayang kan jadi kada kawan. Jadi di sini
Artinya nih kedudukan Muhammad di sini, kedudukan Allah Ta'ala di sini, jadi sama-sama bujur. Nang artinya anak-anak sempurna itu artinya di Muhammadnya nah. Kan bisa minum, bisa makan. Allah Ta'ala kan bisa minum, kan bisa makan. Jadi pas kita guring lah, kan bisa kalau kita guring na mata. Nah, guring. Allah Ta'ala jar kan bisa guring. Ini panang kada guring nah. Bisa guring. Nah, kada guring gala nah. Jadi nah membangunakannya Allah Ta'ala ya membangun awak batang tubuh ini nah. Kan Muhammad ini karena Allah Ta'ala sayang dan makanya kekasih Allah Ta'ala kan Muhammad nih kala artinya nang kada berpisah nih Allah dan Muhammad. Nah kena dibangunakannya. Dipang nah kada dana guring lah kada guring. Ini orangnya nah kada guring makan lah pian makan di hidung lah kada kala. Nah ini orangnya. Jadi kita ini bisa guring nah berapa kena pulang yang ininya anak bangun tahajud bangunakannya kena kami baudo nah Allahu Akbar jarna panah Muhammad uji Allah Ta'ala yang ada pulang kena minyak salam Allah Ta'ala turun kepada Muhammad jadi sama bujur orang kedudukan jita Allah Ta'ala itu bujur aja di mana anaknya di situ orang artinya kedudukan Muhammad di mana anaknya di sini nah jadi bujur jadi sama-sama bujur kalau orang marifat kada ada lagi makanya ujar Imam Ghazali artinya di situ apabila orang sudah menarafal hakikat tauhid sakat anmu lima wakaifa orang yang mengerti tentang pengertian tauhid dan ma'rifat maka gugurlah segala tanya mengapa dan bagaimana jadi kada lagi kemarin ke bawah ini mungkin kayaknya bujur aja nya ke atas Allah Ta'ala nya ke bawah Muhammad tapi kalau nya menguasai kada apa lagi kalau nya menguasai oh ini memang statusnya di sini nya itu jar kada guru kenapa petaninya kepahuman bujur aja jam 5 nya kepahuman kayaknya bilangnya ke sekolah majar ini tuh kada petani aja guru bujur kalau statusnya di kantor statusnya di sekolahan jadi sama-sama bujur kayak inilah ilmu orang yang kedudukan di Allah Ta'ala dan di Muhammad wallahu alam al-fatihah.